tunduk berserah diri kepada kaidah-kaidah yang ada. Seperti itu. Terlalu jauh kita kemudian melanglang buana. Yang kita bahas ini sekarang mengenai konsep ketuhanan. Apakah betul yang mengajarkan kemudian di dalam Lukas, Matius, berikanlah kepada siapapun yang minta kepadamu dan janganlah minta kembali, juallah hartamu, berikanlah, dan seterusnya. Apakah betul itu ajaran anak Maria atau itu ajaran penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus? Karena kan dalilnya jelas. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia, mereka, penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu jauh lebih penting. Siapa orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu? Cari siapa di dunia ini yang gelarnya pengikut Kristus. Ya, Kristen. Jadi orang banyak yang disesatkan itu namanya Kristen. Mari kita buktikan. Siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus Kristus itu? Ada yang memerintahkan kalian? Tidak ada kan? Berarti kalian membantu iblis yang ingin menyamai Tuhan. Tuhan memiliki hamba. Tuhan memiliki hamba. Iblis juga mau punya hamba. Kalianlah yang menjadi hambanya. Sehingga Tuhan memiliki saingan. Iblis itu kerjanya mau menyaingi Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah pohon larangan baik dan jahat ini, iblis mengatakan makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, iblis yang mengatakan makan. Sunatkan kulupmu, iblis yang mengatakan jangan sunatkan kulupmu. Iblis itu selalu saja bertentangan dengan perintah yang maha tinggi. Kerjaan iblis itu dari awal mulanya kayak begitu. Apa yang diperintahkan Tuhan diobrak-abrik oleh iblis supaya manusia ini justru lebih tunduk kepada dia daripada kepada Tuhan. Nah sekarang Tuhan yang mengajarkan menyembah kepada dirinya, yaitu yang ada di langit. Yesusnya mengajarkan menyembah kepada hakikat yang ada di langit, yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang tidak pernah kemudian nusul menjadi makhluk, yang tidak pernah dibentuk dalam bentukan apapun. Itu ajaran Tuhan. Giliran kemudian ada makhluk datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, segala-galanya kemudian berubah 180 derajat, 9%. Yang tadinya hanya seorang bayi, aku lapar, aku ngantuk, mama minum cucu. Begitu muncul makhluk yang mengaku Yesus Kristus, seketika bayi ini duduk setara dengan pencipta langit dan bumi. Bahkan pengikutnya mengatakan apa? Menyembah tiga pribadi. Oh salah bang, kami menyembah Tuhan kami satu. Siapa Tuhan satu itu? Yesus dan Bapa. Berarti sama dengan Kristen menggaungkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri, setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Dengan kata lain, orang-orang ini kemudian membantu iblis dalam menyaingi pencipta langit dan bumi. Kemana mereka pergi nanti? Ke surga? Nggak mungkin, nggak mungkin. Orang yang membantah perintah Tuhan dan orang yang ingin menyaingi Tuhan dan mengusung orang lain untuk menjadi penyaing Tuhan, itu semuanya di neraka tempatnya. Itu di neraka. Anda tidak percaya? Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kemana Yesus mengusir orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan? Kemana Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya? Kemana dia pergi? Ke neraka, bukan? Kenapa? Karena orang-orang ini adalah penyesat. Kenapa dikatakan penyesat? Karena mereka melantik sosok roh yang ngaku Yesus Kristus sama, setara, bahkan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa tuh. Kejahatan yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi tidak pernah memberikan saingan kepada Yod-Heh-Vav-He. Orang Yahudi tidak pernah memberikan kemudian sandingan terhadap Tuhan mereka. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya seimbang, seirama, selevel dengan Tuhannya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya, bukan, tapi satu-satunya, dan aku hanya utusan. Kaulah satu-satunya Tuhan. Makanya Yesus dalam hidupnya apa? Mempraktekkan apa? Sujud,
berdoa semalam-malaman, memohon kepada siapa? Kepada Bapa yang ada di langit. Tapi begitu kemudian muncul Yesus Kristus yang ada di Damsyik dan di Pulau Patmos, seketika kemudian Yesus yang tadinya manusia biasa berubah 360 juta% menjadi setara bahkan sehakikat dengan pencipta. Ini perbuatan baik nggak kayak gini? Mengkudeta pencipta, mengkudeta pencipta dengan mendudukkan ciptaan menjadi setara bahkan sehakikat dengannya. Itu perbuatan baik nggak itu? Itu perbuatan setan itu. Anda nggak sadar. Tapi ketika bertemu dengan para apologet Islam, cobalah sedikit-sedikit sadarlah kawan, sadar. Kalian menyembah sosok makhluk ngaku Yesus Kristus. Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Jangan Anda sombong karena Anda ini pendeta, Anda ini pastor, karena Anda ini misalnya, mohon maaf, Anda aparat, Anda PNS, Anda pengusaha, Anda sombong. Wah, tidak bisa, Tuhanku tetap Tuhan. Enggak bisa kayak gitu yang bukan Tuhan. Meskipun Anda paksa jadi Tuhan, tetap aja bukan Tuhan. Tetap aja bukan Tuhan. Meskipun Anda punya pangkat, ya, penuh di pundak, Anda punya kerajaan, tahtanya itu sampai ke langit. Kalau Anda mengusung bukan Tuhan menjadi Tuhan, ya apa bedanya dengan setan? Untuk itulah kemudian mari duduk renungkan baik-baik. Salah nggak yang Yesus katakan? Waspadalah kepada penyesat, wih, yang datang kepadamu, wih, dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai namaku, penyesatnya mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya kemudian datang mengaku Yesus bergelar Kristus, disingkat Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, mari tengok ke kiri, tengok ke kanan, lihat ke depan, lirik ke belakang. Mana orang-orang yang mengaku pengikut Kristus ini? Oh, ternyata mereka menggelari diri mereka dengan gelar Kristen. Yesus kan mengatakan, Jumat. Ya. Yesus kan mengatakan kepada nabi-nabi palsu. Makanya kami diperintahkan untuk selalu waspada gitu. Tidak ada Yesus pernah memberi peringatan kepada orang Kristen. Tidak ada. Kamu jangan salah kawan. Yesus ketika berbicara, dia hanya berbicara kepada Bani Israel. Kalian itu siapa, Rek? Yesus berbicara kepada pihak kedua. Yesus pihak pertama, pihak kedua adalah Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku berkata kepadamu, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid-murid Yesus yang menerima wahyu katanya. Aku menerima wahyu, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Itu siapa? Itu siapa yang datang kepada Bani Israel kemudian mengaku dirinya sebagai rasul? Diutus kemudian, akulah rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu siapa? Kalau Anda mengatakan nabi palsu, saudara, nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima penglihatan. Ketika Anda mengatakan Paulus bukan nabi, berarti sama dengan Anda mendudukkan Paulus itu sebagai wartawan lepas yang menulis seenak kuping, yang menulis seenak mata, bukan karena wahyu. Berarti dia bukan nabi. Tapi kalau Anda mengatakan yang dituliskannya itu adalah wahyu, firman Tuhan, Roma adalah firman Tuhan, Galatia adalah firman Tuhan, Efesus adalah firman Tuhan, Filipi adalah firman Tuhan, Korintus adalah firman Tuhan, wahyu Tuhan, maka sama dengan Anda sedang melantik Paulus itu nabi. Tetapi karena Yesus mewaspadai nabi palsu, Anda ganti gelar nabinya menjadi acul, supaya tidak terindikasi, wah ini bukan nabi palsu. Kenapa? Dia bukan nabi, dia acul. Padahal rasul itu adalah level kedua setelah kenabian. Tidak bisa menjadi rasul kalau tidak nabi. Yang disebut rasul adalah nabi yang diutus dengan wahyu yang ada di tangannya, yang wajib disampaikan kemudian kepada umatnya. Itu rasul. Kalau nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri.
tidak punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Paulus bersurat kemana-mana seperti wartawan, seperti dia penyiar radio. Salam dari Paulus untuk anakku Timotius yang ada di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Banyak kayak gitu-gitu kan. Artinya Paulus ini nabi. Lagi-lagi dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai hantu, dipilih sebagai setan, dipilih sebagai nabi, dipilih sebagai rasul, atau dipilih sebagai penyesat. Penyesat. Nah, itu. Makanya saya katakan kepada saudara, karena Paulus mengatakan begini kawan. Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil tapi bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajariku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ada Kristusnya belakangan. Paulus mengatakan, aku tidak menerima Injil dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tapi Yesus Kristus. Anda buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia. Bukankah penyesat? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus itu datang sebagai manusia? Hei Paulus, sini dulu, kau duduk. Saya mau tanya, apa paman? Mau tanya, jawab jujur ya. Yes. Kau menerima Injil? Ya. Dari manusia? Bukan. Tapi dari mana? Dari Yesus Kristus. Wow, berarti kau tidak menerima Injil dari manusia? Bukan, saya menerima dari Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu datang kepadamu bukan sebagai manusia? Iya, bukan sebagai manusia, datang kepadamu. Kena dia kan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Paulus mengaku bertemu Yesus tapi bukan manusia. Berarti sama dengan Paulus tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12. Berarti ada Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Maria mengajarkan Injil selama 33 tahun adalah manusia. Bahkan kedatangannya yang kedua nanti, kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, Yesus datang nanti sebagai manusia. Kata siapa? Kata malaikat. Kata Yesus bagaimana? Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya sebagai manusia. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi makhluk roh berupa cahaya. Di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri sudah membuka tabir itu. Apa kata Yesus? Aku Yesus melihat iblis jatuh turun dari langit ke bumi dalam rupa cahaya. Paulus menerima kemudian 13 kitab dari makhluk berupa cahaya. Siapa yang datang berupa cahaya ke atas muka bumi ini? Kata Yesus, setan. Siapa yang datang kepada Paulus? Kata Paulus, berupa cahaya. Siapa dia? Sedangkan Maria melahirkan manusia. Maria tidak melahirkan cahaya. Maria tidak melahirkan suara. Maria tidak melahirkan hantu. Maria tidak melahirkan Tuhan. Maria mutlak absolut melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus kemarin dan hari ini bahkan selama-lamanya tetaplah sama, tidak pernah berubah. Yesus kemarin, hari ini dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Yang datang kepada Maria adalah manusia, yang naik ke langit adalah manusia, yang turun ke bumi juga adalah manusia. Selama-lamanya dia adalah manusia. Dia tidak pernah berubah menjadi ayam, apalagi berubah menjadi hantu, lebih-lebih lagi berubah menjadi Tuhan. Lalu siapa Kristen ini yang mengusung sosok makhluk roh yang bernama Yesus Kristus? Dia adalah kelompok asing di luar dari ajaran Yesus yang manusia. Makanya dia berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Siapa di antara Islam dan Kristen yang nyamar-nyamar domba? Domba adalah Bani Yakub.
Di dalam kitabnya orang Yahudi Yeremia 50 nomor 17 dikatakan dengan sangat jelas bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Bani Yakub domba. Kristen bukan Bani Yakub tapi mengaku domba. Berarti serigala yang nyamar domba adalah kasetnya rusak. Adalah Koten. Saya kira begitu kawan. Di tempat saya ini sudah hampir buka puasa. Silakan dilanjut untuk sementara. Saya lanjutkan ibadah dulu 15 menit insyaallah. Kalau masih ada yang ingin berdiskusi, ingat pembuktiannya 15 juta bagi teman-teman Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang kalian sembah itu adalah Yesus anak Maria. 15 juta meluncur. Gedebuk. Bahkan Bunda Mila kemarin juga mengatakan ingin menambahi. Mantap sekali. Ya. Keren. Mau ngingetin itu aja, saya tambahin. Masya Allah. Gitu. Insya Allah Namanya ya. berapa Bun? Ya berapalah maunya. Dah. Ya, aja. nggak usah terlalu banyak Bun. Iya. Ya kita lihatlah biar challenge kan, biar tahu mereka. Masya Allah. Karena kapan mereka tidak mampu membuktikan, maka penyesat yang bernama Yesus Kristus itu ada di pihak mereka. Yang saya juga tahu juga begitu. Ya, lanjut. Yes, Yang kami lakukan ini semata-mata adalah siar. Yang kami lakukan ini semata-mata adalah konseling. Yang kami lakukan adalah proses belajar mengajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang sedang menerima materi, ada yang sedang memberikan materi. Kalaupun ada yang salah, silakan diluruskan. Kalau ada yang benar silakan diterima, karena kebenaran itu hanya milik pencipta langit dan bumi. Kita manusia hanya menyampaikan dan menjabarkan sepengetahuan kita saja. Demikian sementara saya izin ibadah. Silakan. Amin ya Bapak. Amin. Ya, Bun, Khusus sama-sama. saudaraku yang di bawah, tolong di tab-tab layar disampaikan 1 M ya, 1K ya. Di tab-tab layar ya, di tab-tab layar disampaikan 1K, dikirim love orange-nya. Biar kuat Komal ini, satu orang kirim 1 mawar ke Bang Faru, biar kuat Komalnya, minimal 30 orang ya, dikirim 1 mawar dan love orange di tab-tab layar. Ini Sambil yang mengambil follow-follow alih ya. sambil di follow akun di atas, di follow. Yang ngambil alih ini itu Nora atau Buru Sinaga, di sini sudah sampai. Oke. Itu Nora monitor. Itu Nora. Iya toh. Kenapa toh? Ambil alih. Boru Sinaga udah sholat juga, ini udah sampai sini. Ambil alih. Itu si Dodi Katolik, yang si Ari Tonang ini protes. Oh iya. Oke. Lanjut dulu. Lanjut mereka. Aku apa? Pakai headset. Oke, lanjut. Aku izin itu. Nanti dulu Bang sebentar. Yang follow saya nanti 2 minggu terakhir kita bagi-bagi 50.000 per orang Saya ya. lupa. Iya. Yang di bawah tolong 3,5 di follow akunnya Bunda Mila ya. Di follow akunnya Bunda Mila. Biar makin makin ngejreng aja gitu. Ya, soalnya kalau live sekarang ini banyak permintaan di bawah, dia pengen lihat gereja-gereja kosong. Saya bilang kan itu kan biar kalau yang nonton cuma 30 orang buat apa gitu kan. Kita kan mau bikin syiar nih, cerita yang bikin dakwah. Ya di banyak-banyak follow. Jadi kalau saya di Bang Faruk ada yang nonton, saya di Bang Arif ada yang nonton. Begitu maksudnya. Di Bang Zuma nanti di forum. Jadi kita berdakwah di mana aja, jangan cuma di Indonesia. Biar Indonesia lihat, nih luar negeri udah kosong, udah habis lah begitu. Begitu seperti itu Bunda Nara. Lanjut. Ya Bunda. Untuk netizen di bawah, hari ini kita batalkan pembagian sarung ya dari Boru Sinaga. Insya Allah besok kita laksanakan ya. Karena hari ini enggak mungkin kita ganggu Gurunda berdebat ya. Insya Allah untuk netizen yang kita janjikan tadi jam 2 pembagi 10 sarung dari Boru Sinaga, kita batalkan. Insya Allah besok kita laksanakan. Lanjut itu Nora, aku mau sholat dulu. Oke, siap. Nah, ini lawan diskusi saya tadi siapa? Dodi atau Aritonang? Nah, Aritonang ini Ito saya nih. Sama-sama Aritonang aja lah kita. Oke, Ito. Ya, Poros Namburu. Ya, sama-sama Aritonang lah. Ayo, kita diskusi. Gimana? Tadi poin yang mau ditanyakan apa sama abang saya?
Ya, yang mau ditanyakan ini kan, coba yakinkan aku, ya, apa mujizat Nabi Muhammad? Itu aja. Tawa saya. Lah, kalau soal meyakinkan itu, ya, kalau soal meyakinkan, kalau saya katakan Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus melakukan memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Saya rasa semua yang dilakukan Yesus itu bukan atas dirinya sendiri. Coba itu baca di dalam Yohanes 5:30, apa dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mukjizat yang dilakukan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa, mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elia, mukjizat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi itu atas izin Allah. Coba itu baca pada waktu dia membangkitkan Lazarus, apa dikatakan di sana? Ya Bapak, aku mengucapkan syukur. Sebelum dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Itu satu. Ketika dia membangkitkan ketika dia membangkitkan ada seorang pemuda yang masih muda di dalam Lukas 7 nomor 14. Tapi kamu baca seterusnya itu. Ketika dia membangkitkan anak muda itu, dia memberikan anak muda itu kepada ibunya. Orang-orang yang di sekitar situ merasa takut dan memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Bahkan di ayat nomor 16-nya, apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ? Seorang nabi besar telah ada di antara kita. Seorang nabi besar. Dan pemberitaan tentang Yesus itu mulai tersebar di antara Yudea dan sekitarnya, bukan di luar dari Yudea. Kalau kamu mengatakan apa mukjizatnya baginda Rasulullah, banyak mukjizatnya, tetapi yang sampai sekarang ini begini, mukjizat yang dilakukan Nabi Musa membelah lautan. Kalau kita ceritakan kepada anak kita, apa yang dikatakan anak kita? Wih, hebat ya Mak ya, Nabi Musa bisa membelah lautan. Tetapi ketika anak-anak ini sudah dewasa, bagi mereka itu biasa saja. Karena apa? Karena yang dilakukan Nabi Musa, yang dilakukan Nabi Isa, yang dilakukan Nabi Muhammad, itu semua apa? Itu semua adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk menyatakan kenabian dan kerasulan mereka. Nah, kalau mukjizatnya Nabi Muhammad yang kami yakini sampai sekarang itu apa? Al-Quran. Itu lihat, anak-anak kecil saja bisa menghafalkan Al-Quran, walaupun surat-surat pendeknya. Itu salah satunya, yaitu apa? Nabi baginda Rasulullah bisa menghafal semua isi-isi apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika dia menerima wahyu dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengumpulkan para sahabatnya dan untuk menyuruh untuk menyalinnya, mungkin di pelepah, di kulit-kulit binatang, di tulang-tulangnya unta. Itu semua ada terdapat di kepalanya baginda Rasulullah. Itu kelebihannya. Sampai sekarang kamu lihat, apakah ada umat Kristen satu saja anak kecilnya yang menghafal Bible kalian? Ada nggak? Saya dulu pergi ke sekolah minggu, bukan hafalan yang diberikan kepada saya, tetapi nyanyi-nyanyi. Mari kita bersuka cita, haleluya, itu saja. Terus lagu-lagu berikutnya, itu yang ditanamkan di otak kami waktu masih sekolah minggu. Nah, ketika dewasa, mulai remaja, mulai muda-mudi, tidak ada disuruh konteks hafalan, cuman membaca Yesus pada waktu itu dilahirkan, dia menebus, itu saja. Tapi coba anak kecil, anak yang berumur 4-5 tahun,
walaupun belum fasih membaca Al-Quran, dia tidak pandai membaca Al-Quran. Tapi ketika dia mendengarkan ibu, bapaknya, atau abangnya, atau kakaknya ketika waktu sholat membacakan Al-Fatihah, sudah terekam di otaknya. Dan bagi dia itu mudah untuk menghafalnya. Mudah. Bahkan doa saja, doa yang menggunakan bahasa Arab saja, Allahumma barik, dia masih bisa menghafalnya walaupun tanpa membacanya, karena dia umur 4 tahun masih tidak tahu yang namanya huruf. Bagi saya, mukjizatnya Nabi Muhammad itu yang kami akui umat muslim adalah Al-Quran. Nah, sekarang Yesus mukjizatnya membangkitkan orang mati. Nabi Elia juga menyembuhkan orang sakit. Dokter-dokter sekarang juga bisa. Tapi apakah bisa Yesus mematikan orang dengan kekuasaannya? Tidak. Kalau Tuhannya tidak mengizinkan, tidak akan mati. Bahkan dia membuat suatu tantangan bagi Kristen. Coba itu buka di dalam Markus 16. Apa dikatakan Yesus? Menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun ia minum racun maut, ia tidak akan mati. Nah, adakah satu pendeta saja yang sudah membuktikan menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, meminum racun maut, dia tidak akan mendapat celaka? Ada nggak satu saja pendeta yang membuktikan omongan dari Markus? Ada nggak? Nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada yang berani. Karena apa? Karena mustahil. Jadi ketika mustahil dari perkataan seperti itu, pertanyaan saya begini: apakah catatan di dalam Markus itu adalah firman Tuhan? Apakah memang benar Yesus yang mengatakan seperti itu? Atau hanya karangan Markus saja yang menuliskan seperti itu? Kalau memang pernyataan itu adalah pernyataan Yesus, saya yakin Yesus konsisten dengan perkataan dia. Ketika dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia harus membuktikan kepada pengikutnya, kepada penyembahnya, bahwa sekalipun penyembahnya, pengikutnya minum racun maut, dia tidak akan celaka. Betul? Itu sendiri aja yang coba minum racun maut, open camp. Saya lihat, saya akan meminum kencing unta. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Ini mukjizat kan? Kamu mengatakan mukjizat dan baginda Rasulullah. Al-Quran, bagi saya Al-Quran yang sampai sekarang teruji. Anak kecil saya bacakan tiap hari, dalam 1 minggu dia akan mungkin bisa mengikuti saya untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kristen belum tentu, itu saja belum tentu menghafal 1 ayat saja. Palingan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, itu saja mungkin. Coba baca di Yeskiel Amsal, ada nggak? Di 1 Samuel ada nggak? Nggak ada itu. Mukjizat bagi kami umat muslim dari baginda Rasulullah yaitu satu, yang paling utama, Al-Quran. Yang kita tahu baginda Rasulullah kalian katakan adalah buta huruf. Tetapi apa yang terjadi? Sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang bisa membuat semisalnya Al-Quran itu. Yang mengubahnya tidak akan bisa. 1 titik saja, 1 harokat saja, tidak akan ada yang bisa. Sekarang itu buktikan sama saya. Bentuk ketuhanan Yesus yang bisa meyakinkan saya lagi untuk murtad, mengenal Yesus sebagai Tuhan dari pengakuan dirinya sendiri. Silakan itu. Zuma udah standby, masuk ya Bang. Silakan itu aku. Barakallah Bunda Mila, sehat selalu bundaku. Ayo itu aku. Tadi Anda bertanya soal mukjizatnya Nabi Muhammad. Amin. Itu
Ya, Ya, silakan Ito. Kita santai saja di sini Ito. ya intinya beginilah. Mau apapun itu, tetap Tuhanku Yesus Kristus. Udah itu aja. Iya, saya minta ketuhanan dari Yesus, keilahian yang ada pada diri Yesus, buktikan sama saya melalui perkataan Yesus. Apa yang dia lakukan itu semua itu dari dirinya sendiri. Sehingga terbantahkan di dalam Yohanes 5:30, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa mungkin Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Tidak mungkin itu. Tuhan mah bebas, karena Tuhan maha. Apa mungkin dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bahkan dia merasa lapar. Izin mute kan ya Bunda Mila. Bahkan merasa lapar saja, dia datangi pohon ara. Ketika pohon ara itu tidak berbuah, dia kutuk. Ini Tuhan loh. Masa Tuhan tidak bisa membuat suatu keajaiban? Mujizat tidak pernah dibuat oleh Tuhan, itoku. Mujizat hanya dilakukan oleh Rasul dan Nabi. Keajaiban yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Karena itu berdasarkan kehendak Tuhan. Ketika dia merasa lapar, dia mendatangi pohon ara, aturannya dia katakan, firman aja bisa menjadi manusia. Kenapa pohon ara ini tidak bisa dijadikan buah langsung? Batu dia jadikan buah. Batu dia jadikan roti. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Yesus hanya sebatas manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Itu aja, simple. Simple itu. Kalau itu mengatakan, ya bagi saya Yesus adalah Tuhanku, tunjukkan ketuhanan Yesus. Ketuhanan apa yang dimiliki oleh Yesus? Keilahian apa yang sudah ada pada diri Yesus? Sehingga Yesus membuat suatu keajaiban. Kalau mujizat, jangan itu. Semua nabi-nabi membuat mujizat. Tapi kalau membuat suatu keajaiban, baru itu namanya Tuhan. Menciptakan dia. Kalau dia merubah air menjadi anggur, itu Yesus tidak menciptakan air. Kalau air dirubah menjadi anggur, itu suatu mujizat. Tapi kalau bisa Tuhan itu membuat tangan manusia menjadi 5, itu keajaiban, berarti dia Tuhan, Yesus. Ya, silakan itu. Jangan bilang kita imani aja itu namanya iman buta itu. Kalau iman buta itu sia-sia itoku. Ya, Yesus kan mengajarkan hidup yang kekal. Itu mengenal satu-satunya Allah, Yesus utusan. Itu nggak mungkin tidak mau mencari hidup yang kekal itu. Silakan itu. Coba sanggah saya. Tunggu. Kalau Tuhan Yesus hanya cuma utusan, kenapa dia berasal dari surga? Coba jawab dulu. Kenapa dia berasal dari surga? Sekarang siapa yang mengatakan Yesus berasal dari surga? Siapa makhluk yang sudah ada di surga itu? Tunjukkan sama saya. Yesus yang berasal dari surga, sedangkan kita berasal dari tanah. Coba cari kitab dulu. Sekarang oke. Ini kita main logika dulu ya. Dia berasal dari surga, kita dari tanah. Pertanyaan saya, yang melahirkan dia dari tanah apa dari surga? Yang melahirkan dia memang dari tanah. Yang melahirkan nih. Surga. Ya udah selesai. Tapi Saya bertanya lagi. Roh yang sebentar itu. Ini satu ini. Roh yang kita miliki sehingga kita hidup ini berasal dari mana? Roh yang itu miliki sehingga itu hidup. Roh yang saya miliki sehingga saya hidup. Pertanyaan saya, roh yang saya miliki ini berasal dari tanah apa dari atas? Dari Tuhan, dari Tuhan. Udah selesai. Selesai. Sekarang saya tanya, Tuhan ada di mana? Itu Tuhan ada di mana itu? Tuhan Kalau ada kamu di katakan Yesus berasal dari sorga, ingat, roh yang dimiliki oleh Yesus itu diberikan oleh Tuhannya.
Dia dilahirkan oleh ibunya. Ibunya bukan berasal dari sorga. Ibunya juga tetap berada di dunia. Bedanya, Maria itu adalah seorang perawan suci. Itu saja. Itu jawab. Tuhan itu emang di mana sekarang? Di surga. Dia ada di surga sekarang. Dia ada Tuhan di siapa yang berada di surga toh? Tuhanku Yesus Tuhan Kristus. siapa yang berada di surga? Tuhanku Yesus Kristus. Oke. Dialah Tuhan. Ada semua. berapa yang ada di surga? Ada berapa yang ada di surga? Ada berapa? Ada berapa yang ada di surga itu? Ada berapa? Menurut Markus 16, Yesus berada di sebelah kanan Bapa. Betul? Betul? Itu itu Yesus berada di sebelah kanan Bapa. Bapa ini Tuhan bukan. Bapa ini Tuhan bukan. Itu Buat penonton di bawah, saya tidak bertanggung jawab. Boru Aritonang sama Aritonang pingsan anak orang meninggal di tempat, saya tidak bertanggung jawab ya. Saya tidak bertanggung jawab. kenapa saya pilih dia? Karena dia satu marga dengan saya. Iya. Sempat mencret dia anak Makanya. orang pingsan, saya tidak tanggung jawab ya. Tengok netizen. Naga tidak bertanggung jawab atas terjadi Sebentar. perang Aritonang sama Aritonang. Lanjut. Sebentar itu Naga. Sebentar. Iya, itu Aritonang, itoku. Yang ada di sorga, apakah hanya Yesus saja? Tentu hanya Yesus. Jadi perkataan Markus, lalu terangkatlah Tuhan Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, di sebelah kanan Bapa ini siapa? Bapak itu adalah surga. Bapa ini siapa? Bapa ini siapa itu? Itu. Halo. Bapak ini siapa itoku? Bapak Tuhan. Ketika malaikat Gabriel diutus oleh Tuhannya Maria. Ingat, Lukas 1 nomor 26. Pada bulan yang ke-6 Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada seorang perawan suci yang bernama Maria di kota Nazaret. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Gabriel salam kepada Bunda Maria. Tuhan menyertai engkau, katanya. Berarti sebelum Yesus lahir sudah ada Tuhan. Ada Tuhan yang mengutus malaikat Gabriel. Nah, ketika Yesus lahir, Yesus naik ke sorga, dia diduduk di sebelah kanan Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan di sebelah Tuhan, jadi ada berapa Tuhanmu yang di sorga? Itu Ya satu. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Coba pakai logika, pakai akal. Jadi berapa Tuhan Anda di situ itu? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Bunda Nora Berapa izin, Tuhanmu itu? dia ini lagi Iya. bingung, dia bingung. Kenyataan Ya, nggak yang ada apa-apa, tuh sekarang bingung dia. Iya kan? Harus kayak gitu, Bunda. Pelan-pelan, Kak. Itu udah Harus- kehabisan harus- oksigen nih. Kehabisan oksigen. Iya. nih. Itu kemana kau itu aku? Kabur deh. Pelan-pelan, bener, Kak. kena Kehabisan bilang. oksigen nih ya. Bingung, iya benar Bang Dio. Itu Dan orang ngegas. Karena sama-sama ini, sama-sama satu Aritonang. Jadi kan nggak apa-apa pikir kan. satu marga, iya. Satu marga. Bener. Jadi wajar lah kalau ngegas Saya mau dikit. menyadarkan itu saya itu dari kesesatan.
Tapi dia bingung loh, kelihatan itu orang awam yang contoh-contoh orang awam Kristen yang tidak mengerti Bible sama sekali. Jadi begitu dikasih ini, kalau nggak dia menghujat dia diem, bingung mau jawab apa. Iya. Ya kan? Bingung dia mau jawab apa? Bingung. Karena kenyataan begitu. Gitu loh. Iya benar. Nih satu lagi nih, siapa nih? Kabur lagi. Ada yang stres. Saya tuh sebelum dilanjutkan ke yang ke Dodi, untuk saudaraku di bawah, mohon ya di tap-tap layar disampaikan 1K loh, di tap-tap layar ya, di tap-tap layar, Iya. layar tuh di tap-tap sampaikan 1K, biar Rumbang Farud ini pas orang buka langsung ke Rumbang Iya, Farud. benar. Jadi Pakai itu akun tolong lain, di tap-tap tap-tap layar, layarnya. dikirim love orange ya, kalian mengetap-tap ya biar tahu ya, di tap-tap layar biar kuat Komal. Kalau ada mawar, kirim satu orang satu mawar, 30 aja mawar. Udah ada yang kirim 30 udahlah. Saya Biar kirim kuat 100 Komal. sudah. Nggak boleh Bunda. Satu orang satu mawar. Satu orang satu. Tidak boleh. Kirain 100. Udah, satu udah, tuh. Sudah. Saya Satu pakai orang akun satu. lain, saya kirim lagi. Saya kirim lagi. Satu orang. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Erlu. Halo. Erlu. Iya. Iya paman, kalau udah Gurunda jawab udah lah. Ya, Masya Allah. Saya besarkan Gurunda dulu sebelum sapa. Bang Zuma yang jawab. ya. Iya. Gurunda jawab langsung. Bang Juma, iya paman. Udah kabur Erlu. bang, yang satu nggak ada lagi. Mana dia bang? Udah kalau nggak jawab Erlu. turunkan aja lah itu. Apa Iya. nggak enak kali? Turunkan aja. Oh, Oke, Dodi. Si Dodi. Dodi. Silakan Dodi, buka mute-nya Dodi. Ayo Dek, buka mute-nya Dek. Nih ada abang kita nih, Bang Zuma. Jadi kasih tahu sama itu itu ada tolong tadi ya Dodi ya, sampaikan kepada saudaramu ya, gunakanlah akal. Nggak gitu, Ya. nggak gitu, Bu. Gunakan akal. Kalau gini kan, kalau saya sendiri nih ya, saya itu kayak gimana ya? Kayak udah 50% buka baju saya sebagai Katolik itu. Soalnya saya itu sudah banyak belajar tentang Islam lewat itu siapa? Bonditan. Jadi saya belajar lewat Bang Zuma gitu. Bunda. Masya Allah, lanjut Dek. Silakan bertanya aja, silakan bertanya. Silakan bertanya Dodi sepuas-puasmu. Insya Allah Bang Juma akan menjawab. Gurunda akan menjawab. Tanyakan sepuasmu. Kalau udah kamu bilang kayak gitu, silakan bertanya saudaraku. Iya Bang Zuma, halo Bang Zuma. Iya, sahabatku, saudaraku Dodi, silakan Bang. Gimana nih tanggapan Bang Zuma mengenai Bible yang selama ini saya imani Bang Zuma? Kalau menurut pandangan Islam. Jadi begini, saudara. Secara garis besar Al-Quran kemudian menyatakan, karena Al-Quran itu kan datang sebagai batu sandungan untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab lalu mengatakan itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Ini Al-Quran yang menguraikan ini. Kami umat Islam harus mempertanggungjawabkan akan adanya tuduhan dari Al-Quran yang mengatakan ada sebuah kitab yang bukan dari Allah tapi dikatakan itu dari Allah. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Di ayat lain, Ali Imran ayat 78, Allah kemudian meneguhkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh, ini ditekankan nih. Makanya kalau di Islam itu praktis sekali untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Dan sungguh, laqad wa in minhum, Allah kemudian meneguhkan, sungguh di antara mereka
ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu adalah benar dari firman Tuhan, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari pencipta langit dan bumi. Ini Al-Quran, harus diuji kebenarannya. Maka mana kitab yang dimaksud, mana orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah? Harus ada oknum itu, harus ada kitab itu. Kalau tidak, Al-Quran berarti tidak layak disebut sebagai firman Allah. Tapi pada kenyataannya, sekelompok manusia menuliskan sebuah buku agar dianggap itu dari Allah. Siapa mereka ini? Lembaga Bible Indonesia contohnya. Terbukti, terjawab Al-Quran itu. Kemudian siapa orang yang memutarbalikkan lidahnya kemudian membaca sebuah kitab agar kita anggap yang dibaca itu adalah firman Tuhan? Kristen. Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, Inni abdullah atani alkitab. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku ini adalah hamba Allah yang diberi kemudian ketetapan berupa kitab, ketetapan kepadaku, yaitu Injil. Jelas itu. Nah, sekarang orang Kristen muncul nih di tengah-tengah kami, mengusung sebuah buku-buku yang kemudian mereka katakan itu adalah firman Tuhan. Yesusnya berkata dia diberi Injil. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuberikan kepada aku telah aku sampaikan. Pemberitaan Yesus kepada Bani Israel, kabar gembira yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel disebut kemudian Injil. Dan itu tertulis di dalam kitab saudara. Yohanes 1, setelah kemudian Yesus diceritakan ketika Yohanes ditangkap kemudian di tanah Galilea, Yesus kemudian datang ke sana memberitakan Injil bersama dengan Filipus. Berarti Yesus memberitakan Injil, Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu. Lalu kemudian Yesus menerima Injil dan segala firman yang Yesus sampaikan telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya Yesus tidak mengenal buku Lukas, surat Roma, Paulus, Galatia, Timotius, Filipi dan seterusnya. Tapi itu dianggap oleh orang Kristen sebagai firman Tuhan. Berarti benarlah Al-Quran. Wa in minhum lafariqal yalwuna. Itu jelas itu Bang, silakan. Mungkin Anda sudah nangkap, silakan. Karena kan yang diterjemahkan dalam Septuaginta itu kan hanya kitab Musa kan. Ulangan, bilangan, keluar Muhammad, apalagi itu kan yang kayak Matius, Petrus itu kan belum jelas siapa penulisnya gitu kan. Betul sekali. Saya tahu dari kode editan, soalnya kan dia kalau debat itu kan dia sampai setebel itu dia bawa kitab data-datanya itu kan. Betul. Beliau guru kita, betul. Lanjut. Ya gitu aja Mas Umar. Nah itu dia masalahnya kawan. Kitab Al-Quran ini dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Al-Quran mengatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui. Apakah ini terbukti? Terbukti. Yang Anda barusan sampaikan, Septuaginta adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang mereka sebut kitab Tanakh, yang meski awalnya yang diterjemahkan itu Taurat pertama kali. Artinya bahwa ketika hari ini kita menemukan adanya perubahan-perubahan makna, perubahan-perubahan isi, maka itu sudah jelas Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya, karena Al-Quran lagi-lagi menyatakan hal tersebut. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah engkau mengharapkan kemudian mereka percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami. Nah ini saudara, ini yang Al-Quran uraikan kemudian.
Makanya kalau Kristen kita minta pertanggungjawaban terhadap kitabnya, kitab yang Anda tenteng, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi, Yesus tidak mengenal kitab tersebut, Yesus tidak mengenal penulis kitab tersebut. Isi cakupan daripada kitab itu adalah yang diusung cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian lalu mereka tuliskan belakangan lalu dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Gini ya, tanah itu diterjemahkan ke Septuaginta, sedangkan Septuaginta itu kan bahasa Yunani, tapi kan nggak mungkin kalau Yesus itu membaca menggunakan bahasa Yunani. Yes. Itulah yang menjadi keraguan saya menjadi seorang Kristen. Wah, Iya, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah bang, masya Allah. Kami bersyukur kalau misalnya Anda sudah keluar dari lingkaran tersebut, minimal belum keluar tapi minimal menyadari bahwasanya apa yang diceritakan kemudian di dalam Bible itu ada kebenarannya, karena itu dihasilkan dari hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan orang ini ya karya ilmiah, tapi tidak sampai pada level firman Tuhan. Ini kita harus hargai. Masalahnya sekarang adalah orang Kristen sendiri kemudian yang merubah kitab mereka sendiri, yang tadinya Septuaginta dirubah ke terjemahan-terjemahan. Sampai sekarang ini sudah berdiri orang-orang dari kalangan Kristen yang juga mereka adalah tokoh yang berani mengatakan bahwa ada ribuan kesalahan di dalam Bible. Nah, sebuah kitab yang memiliki kesalahan itu adalah masalah. Dan sebuah agama yang punya masalah, maka agama itu tidak layak dijadikan sebagai kendaraan untuk menuju kepada keselamatan. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Lalu selanjutnya bagaimana kawan? itu aja sih Bang Zuma. Sekedar mengetahui aja Bang Zuma menurut pandangan Islam tentang Bible yang selama ini saya imani. Iya bang, karena gini bang, di dalam Kisah Para Rasul 22, lagi-lagi ini kisah ya, ini kisah bukan firman Tuhan tapi kisah. Dikatakan begini, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengarkan, dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Maka tenanglah mereka dan ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Kita melihat di dalam Kisah 26 nomor 14 misalnya, ketika Paulus memberikan kesaksian bahwa beliau berbicara dalam bahasa Ibrani, maka muncul pertanyaan, mana kitab-kitab yang kemudian diusung oleh Paulus dalam bahasa Ibrani? Sedangkan ketika dia berbicara di dalam pengakuannya di Kisah Para Rasul 26 nomor 14, di situ dikatakan begini, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya, mana ucapan yang didengarkan oleh Paulus dalam bahasa Ibrani tersebut? Adakah pastor pendeta yang mampu menunjukkan itu? Ternyata tak ada yang mampu mengucapkan itu. Sedangkan Yesus, kalau kita lihat saudara, di dalam Yohanes 20 kemudian nomor 16-nya, di situ diceritakan dengan sangat rinci ya, bahwa Yesusnya berkata dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yesus berkata dalam kehidupan sehari-hari terindikasi menggunakan bahasa Ibrani. Di situ diceritakan Yesus berkata kepada Maria, Maria, lalu menolehlah Maria kepadanya dalam bahasa Ibrani. Artinya Yesus dan pengikut-pengikutnya menuturkan bahasa Ibrani pada masa itu. Injil yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel tentu menggunakan bahasa Ibrani, minimal bahasa Aramaik. Nah, mana Injil yang menggunakan bahasa Ibrani? Mana Injil yang menggunakan bahasa Ibrani?
Tidak ada. Kenapa? Karena yang sampai di Indonesia bukan pengikut Yesus anak Maria, tetapi adalah pengikut penulis-penulis sejarah-sejarah yang menuliskan tentang Yesus Kristus dengan pengikutnya Bani Israel. Jadi seibarat begini kawan, saya kasih kesimpulan. Umat Islam punya kitab suci, kitab sucinya itu kemudian bernama Al-Quran. Al-Quran diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian diutus untuk umat Islam. Kemudian ada sekelompok di luar umat Islam melakukan penelitian terhadap Nabi Muhammad dan kaumnya dan sahabat-sahabatnya. Kemudian buku-buku yang ditulis oleh orang di luar umatnya Nabi Muhammad ini menceritakan tentang Nabi Muhammad, keseharian Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya. Jadi Nabi Muhammad punya kitab sendiri namanya Al-Quran. Orang di luar Islam memiliki juga kitab sendiri namanya buku yang menuliskan tentang Nabi Muhammad dan pengikutnya. Lalu kemudian orang-orang mengambil buku atau catatan-catatan harian yang ditulis oleh orang di luar kelompok Nabi Muhammad ini sebagai kitab suci, sedangkan Nabi Muhammad sendiri punya kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Anda silakan renungkan. Ketika kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel, ada kelompok di luar dari pengikut dia menuliskan sejarah, menyusun cerita-cerita tentang Yesus dan murid-muridnya, dan buku yang dihasilkan itu kemudian dijadikan sebagai kitab suci, dan agama yang mengusungnya disebut agama Kristen Katolik awal mula. Pertanyaannya, muridnya Yesus Bani Israel yang tidak makan babi bersama Yesus, yang ibadah sabat bersama Yesus, yang menyembah kepada Elohim bersama dengan Yesus, yang sujud semalam-malaman bersama dengan Yesus, yang kemudian sabat dengan Yesus, masuk ke Miqdas, ke sinagogi, ke bait Allah, menyembah kepada Elohim bersama dengan Yesus. Apakah mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Efesus, Roma, Galatia dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Berarti kitab ini dan juga kitabnya Yesus memiliki pohon yang berbeda. Pohon yang berbeda tentu menghasilkan buah yang berbeda. Pohon Yesus, buah-buahnya adalah Yudaism, praktisi Torah, mereka yang sujud kemudian dan tunduk kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Pohon yang didirikan oleh Paulus, buah-buahnya beriman, percaya kepada Roma, Galatia, Filipi, Lukas dan seterusnya. Sedangkan murid Yesus di pohon yang berbeda berbuah dengan buah yang berbeda, sedangkan Paulus dengan buah yang berbeda, yaitu Kristen. Buah dari pohon yang Yesus tanamkan adalah Yudaism, buah yang ditanamkan oleh Paulus adalah Kristen. Dua pokok yang berbeda, buah yang berbeda, ajaran yang berbeda, sembahan yang berbeda, kitab yang berbeda. Tetapi anehnya, pohon Paulus selalu ngaku-ngaku sebagai pohon yang sama dengan Yesus Kristus. Inilah penyesatan yang nyata. Kenapa? Karena pohon yang ada pada Paulus mengaku, akulah Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Saya kira demikian. Silakan.